Halo semua, apa kabar? Semoga kalian baik-baik saja ya. Saya Dwi, saya dari kelompok 9 akan menjelaskan silabus 12, yaitu Koperasi Unit Desa atau istilahnya KUD. Di sini saya akan menjelaskan 4 hal tentang KUD. Yang pertama itu ada pengembangan KUD, yang kedua ada keberhasilan dan kekurangan KUD, yang ketiga itu ada permasalahan KUD, dan yang terakhir adalah strategi pembinaan dan pengembangan KUD. Nah, sebelum saya menjelaskan 4 hal yang tadi, kita perlu mengetahui apa sih itu KUD atau Koperasi Unit Desa. Koperasi Unit Desa adalah suatu koperasi serba usaha yang beranggotakan penduduk desa dan berlokasi di daerah pedesaan, dan daerah dan daerah kerjanya itu biasanya mencakup di suatu wilayah kecamatan. Nah, setelah kita mengetahui pengertian dari Koperasi Unit Desa atau KUD, sekarang kita beralih ke 4 hal pembahasan yang tadi. Yang pertama-tama, kita akan membahas tentang pengembangan Koperasi Unit Desa atau KUD. Gerakan perkoperasian di Indonesia berkembang menurut 2 pola, yaitu pola umum atau pola konvensional dan pola KUD. Pada tahun 1971, peran koperasi ditingkatkan dengan pembentukan Badan Usaha Unit Desa atau bisa kita sebut dengan BUUD sebagai persiapan pembentukan KUD tersebut. Nah, koperasi ini juga melakukan kegiatan usaha di bidang ekonomi, terutama berkaitan dengan pertanian dan perikanan atau nelayan. Beberapa usaha KUD, saya akan menjelaskan beberapa usaha KUD tersebut. Yang pertama adalah menyalurkan sarana produksi pertanian seperti pupuk, bibit tanaman, obat pemberantas hama, dan alat-alat pertanian lainnya. Dan yang kedua adalah memberikan penyuluhan teknis bersama dengan petugas penyuluh lapangan kepada para petani. Selain itu, manfaat yang diberikan KUD itu sangat banyak, terutama dalam pembangunan masyarakat pedesaan. Yang pertama itu ada KUD sudah mampu memotivasi dan meningkatkan daerah kerja masyarakat. Yang kedua, KUD sudah mampu melakukan produsen atau petani dengan konsumen. Yang ketiga, KUD sudah mampu mengembangkan industri kecil dan pengrajin. Yang keempat, KUD memperkenalkan dan mengajarkan ilmu teknologi di bidang produksi. Dan yang terakhir itu, KUD mampu merangsang pertumbuhan lapangan. Selanjutnya, kita akan membahas hal yang kedua, pembahasan yang kedua, yaitu keberhasilan dan kekurangan dari KUD. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang keberhasilan dari KUD. Yang pertama adalah baik tidaknya alat pengurusan anggota. Yang kedua, ada seberapa jauh kegiatan koperasi itu mampu mengelola tugas yang dibebankan oleh pemerintah, seperti pada pengadaan sarana produksi, kredit canglakulak, dan partisipasi anggota lainnya. Dan yang kedua itu saya akan menjelaskan tentang kekurangan dari KUD atau Koperasi Unit Desa. Kekurangan dari KUD sebagai berikut. Yang pertama itu biasanya adalah kurangnya permodalan. Dan yang kedua itu ada belum mampu bersaing di dalam pasar. Nah, dengan berhasilnya KUD dalam pengelolaan usaha tani yang dilakukan oleh KUD akan membawa dampak yang positif. Seperti yang pertama, timbulnya rasa kesadaran masyarakat akan pentingnya koperasi unit desa. Yang kedua, meningkatnya gairah kerja masyarakat pedesaan. Yang ketiga, ada berhasilnya dikembangkannya industri kecil. Dan yang terakhir itu adalah berhasil dilakukan pembentukan modal. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pembahasan selanjutnya, yaitu permasalahan dari Koperasi Unit Desa. Di sini saya akan menjelaskan pembahasan yang umumnya dari permasalahan KUD. Dalam permasalahan KUD atau Koperasi Unit Desa itu dibagi menjadi 2, yaitu permasalahan eksternal dan permasalahan internal. Dalam permasalahan internal yang biasanya terjadi permasalahan di KUD adalah pengurus koperasi juga tokoh dalam masyarakat. Nah, sehingga rangkap jabatannya ini menimbulkan kurang fokusnya dalam pengelolaan di dalam KUD. Nah, yang kedua itu ada
ada ketidakpercayaan di dalam anggota koperasi. Nah, yang menimbulkan kesulitan dalam memulihkannya. Nah, dan yang ketiga itu sarana dan permodalan yang belum memadai. Itu untuk permasalahan KUD yang pada umumnya. Nah, selanjutnya adalah permasalahan eksternal. Permasalahan eksternal yang terjadi di dalam KUD pada umumnya adalah biasanya bertambahnya persaingan dari badan usaha yang lain yang secara bebas memasuki bidang usaha yang sedang ditangani oleh koperasi. Yang kedua itu ada tingkat harga yang selalu berubah atau naik sehingga pendapatan penjualan sekarang tidak dapat dimanfaatkan untuk meneruskan usaha, justru menciptakan usaha tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang program pembinaan dan pengembangan KUD atau Koperasi Unit Desa. Nah, pada tahun 2016, pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UMKM mengeluarkan 9 program terobosan Menteri Koperasi dan UKM 2016 sebagai berikut. Tetapi di sini saya akan menjelaskan hanya 3 saja, yaitu ada koperasi mendapatkan NIK atau nomor induk koperasi secara online. Yang kedua ada peran koperasi unit desa dalam pendistribusian pupuk bersubsidi, dan yang terakhir itu ada akte notaris. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan pembahasan yang selanjutnya, yaitu strategi pembinaan dan pengembangan dalam KUD. Nah, strategi dan pengembangan KUD dapat dilakukan dengan berbagai cara sebagai berikut. Yang pertama, ada mengembangkan usaha untuk anggota dan masyarakat pada umumnya. Yang ketiga, ada perekrutan pengurus yang berkompeten. Dan yang ketiga itu ada membenahi kondisi internal koperasi dengan menjalankan 5 fungsi manajemen. 5 fungsi manajemen tersebut ada perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, kepemimpinan, dan pengendalian. Dan yang terakhir itu ada memberikan pelatihan pengurus. Sekian penjelasan dari silabus 12, dari materi silabus 12, dan di sini saya akan menarik kesimpulan dari koperasi unit desa, yaitu koperasi unit desa itu sangat penting dalam pembangunan masyarakat karena memiliki banyak manfaat untuk membangun masyarakat di desa. Nah, manfaat-manfaat tersebut yaitu sudah mampu memotivasi dan meningkatkan daerah kerja masyarakat. Selain itu memiliki fungsi-fungsi koperasi dalam kegiatan perekonomian juga, yaitu memberi kredit dengan bunga rendah dan syarat yang ringan, penyediaan dan pengukuran secara produksi serta barang dan jasa keperluan sehari-hari, dan pengelolaan dan pemasaran hasil produksi. Nah, itu sekian dari video ini, semoga bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih, jika ada salah kata mohon maaf. Terima kasih.